Peringkat 2 diperoleh oleh Devan Isfandiar Rizky Yamansari Lebaksiu. Peringkat 3 Wahyu Ardiansyah Yamansari Lebaksiu. Untuk kelas Ibtida 6, peringkat 1 diraih oleh Faris Arroki Kafabi. Peringkat kedua diraih oleh Novian Aji Pangestu Yamansari Lebaksiu. Peringkat ketiga diraih oleh Dimas Maulana Guci Bumi Jawa. Kelas Sanawi 1A, peringkat 1 Aisyah Hafi Pangkah Tegal. Peringkat 2 Muhammad Zainun Bojong Tegal. Peringkat ketiga Is'adur Rafiq Jatinegara Tegal. Kami haturkan kepada Ustadz Husni untuk menyerahkan piala beserta piagam. Kami haturkan terima kasih. Untuk kelas Sanawi 1B, peringkat 1 diraih oleh Maulana Ramadan Bojong Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Rival Dika Guci Bumi Jawa. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Akmal Fatur Rahim Larangan Brebes. Untuk kelas Sanawi 2, peringkat 1 diperoleh Ma'arifin Surodadi Tegal. Peringkat kedua Mujibur Rahman Bojong Tegal. Peringkat ketiga Juliana Putra Pulau Sari Pemalang.
Untuk kelas Sanawi 3, peringkat 1 diperoleh Nazil Amarul Khair Bumi Jawa Tegal. Peringkat kedua Rehan Fadil Umri Bumi Jawa Tegal. Peringkat ketiga Ahmad Fajarudin Reva Jatinegara Tegal. Kami haturkan kepada Ustadz Khalil untuk menyerahkan piala dan piagam penghargaan. Kami haturkan terima kasih. Untuk kelas Aliyah 1, peringkat pertama diraih oleh Muhammad Afnan Hafid Jatirokeh Brebes. Peringkat kedua diraih oleh Ahmad Naufal Setiawan Bumi Jawa Tegal. Peringkat ketiga diraih oleh Fajri Maulana Purwokerto Banyumas. Untuk kelas Aliyah 2, peringkat 1 diperoleh Rizal Maulana Fandini, Debong, Tegal. Peringkat kedua Muhammad Wildanul Malki, Bojong, Tegal. Peringkat ketiga diraih oleh Iqbal Jati Surendra, Debong, Tegal. Yang terakhir, peserta Muhafadhatul Kubro terbaik diraih oleh Al-Habib Zain An-Nakib, Lengkong, Bojong, Tegal. Kami haturkan kepada Ustadz Agus Salim untuk menyerahkan piala beserta piagam penghargaan.
Kami haturkan terima kasih. Demikianlah santri-santri berprestasi tahun ajaran 1444-1445 Hijriah atau 2023-2024 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya pengumuman santri-santri berprestasi dari Putri. Kepada panitia yang mau mengumumkan dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengumuman santri-santri berprestasi tahun ajaran 1444-1445 Hijriah atau tahun 2023-2024 Masehi, Pondok Pesantren Al-Ihsan Putri. Kelas Ibtida 5. Peringkat ketiga diraih oleh Zahratun Hasanah binti Bapak Roji Kajenengan Bojong Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Honsa Yumna binti Bapak Saiful Duku Benda Bumi Jawa Tegal. Peringkat ketiga peringkat ke-1 diraih oleh Majidatul Mazidiyah binti Bapak Muslihin Cerih Jati Negara. Kelas Ibtida 6 peringkat ketiga diraih oleh Azalia Hasna binti Bapak Sigit Tuban Jawa Timur. Peringkat kedua diraih oleh Alfiani binti Bapak Budianto Khaliwada Sirampok Brebes. Peringkat pertama diraih oleh Rahmatul Laili binti Bapak Alifuddin Traju Bumi Jawa Tegal. Kelas Ibtida 6B. Peringkat ketiga diraih oleh Nafa Aulia Wilansari binti Bapak Transularno Lengkong Bojong Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Ayu Nur Alfiah binti Bapak Mukhroji Kedung Wungu Tegal. Peringkat pertama diraih oleh Refaatul Konita binti Bapak Muhtaib Yaman Sari Tegal Kubur. Dimohonkan kepada Bahajah Munawarah untuk memberikan piagam beserta piala.
Kelas Sanawi 1A. Peringkat 3 diraih oleh Widya Rahma binti Bapak Toifin, Lengkong, Bojong, Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Irmatun Lutfiana binti Bapak Sikin, Pulau Sari, Pemalang. Peringkat pertama diraih oleh Silmatun Fitriani binti Bapak Khairuddin, Serang, Karangmulya. Kelas Sanawi 1B. Peringkat 3 diraih oleh Keisyatul Humairah binti Bapak Usman, Kedung Wungu. Peringkat kedua diraih oleh Fitratul Uyun binti Bapak Taryo, Tembongwah, Bala Pulang. Peringkat pertama diraih oleh Afiyatun Amalia binti Bapak Bustomi, Paguyungan, Brebes. Kepada Mbah Hajah Syarifah dimohon untuk menyerahkan piala beserta piagam. Kelas Sanawi 2. Peringkat ketiga diraih oleh Nailul Muna binti Bapak Muslihin, Sitail, Jatinegara. Peringkat kedua diraih oleh Anisatul Mubarakah binti Bapak Slamet, Kalisoka, Tegal. Peringkat pertama diraih oleh Azah Nikmatul Ulya binti Bapak Toidi, Tegal.
Selanjutnya, kelas Sanawi 3. Peringkat ketiga diraih oleh Silva Az-Zahra binti Bapak Ahmad Saifuddin, Lengkong, Bojong, Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Laili Nurmani binti Bapak Abdul Wahid, Tembongwah, Balapulang. Peringkat pertama diraih oleh Ciki Amelia Siftiani binti Bapak Joni Siswanto, Rembul, Bojong, Tegal. Kelas Aliyah 1. Peringkat 3 diraih oleh Prisma Hasanah binti Bapak Dariswanto, Lengkong, Bojong, Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Dia Maisan binti Bapak Herwanto, Margasari, Brebes. Peringkat pertama diraih oleh Presti Lapiani binti Bapak Utai Mardi, Watu Jajar, Bojong, Tegal. Kelas Aliyah 2. Peringkat ketiga diraih oleh Syarifah Suud Ayu Assegaf binti almarhum Habib Alwi Assegaf, Pekauman Gajah Mada, Tegal. Peringkat kedua diraih oleh Vicky Nahdiah binti Bapak Ghazali, Kemanggungan, Tarub, Tegal. Peringkat pertama diraih oleh Lulu Atu Az-Zahra binti Bapak Roji, Beduk, Pangkah, Tegal. Apa? Dimohon untuk Umi Fatihatul Hasanah untuk menyerahkan piala beserta piagam. Syarifah Suud ditunggu di panggung. Penghargaan. Simbolis. Lah, penghargaan.
Santri Teladan tahun ajaran 2023-2024 dinilai dari nilainya, kesehariannya, ketaatannya terhadap peraturan, kerajinannya, diraih oleh Azah Nikmatul Ulya dengan nilai 1166. Kepada beliau Umunah Hasna Fikriya Hikmah untuk memberikan penghargaan. Disampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menempati acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah beserta doa yang hal ini akan diaturkan oleh beliau Al-Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Haddad dari Pekalongan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين أيها السادة الحبائب الأعزاء الأجلاء والمشايخ والعلماء الكرماء، hadirin hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib yang telah hadir bersama kita, begitu pula para ulama, para masyayikh, para asatidah, para sepuh penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para masyayikh kita, penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka semua panjang umur, amin, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, kakak kami, sahabat kami, yang juga banyak mengarahkan kami, Fadilatul Ustaz Kiai Syekh Tahawi hafidhahullah wa ra'ah wa mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan untuk beliau semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para bapak-bapak lan ibu-ibu panjenengan sedoyo, kula niki saking Pekalongan tadi dibilang. Kalau dibilang dari kota Pekalongan, orang Pekalongan bilang saya dari Jakarta. Jadi kula niki boten sagejo, boten napa-napa nggih. Ini kalau saya bicara bahasa Jawa, ibu-ibu ketawa semua nanti. Apalagi kalau orang Tegal ini identik dengan ngapak. Orang ngapak, orang kepenak katanya. Ini cuman bisanya itu saja sudah. Lakin alhamdulillah, Ustaz Tahawi ini adalah sahabat kami, teman kami. Beliau lulusan pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil, dan kami juga lulusan Bangil. Kemudian beliau meneruskan pelajarannya sampai di kota Mekah bersama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar di kota Mekah. Begitu juga kami alhamdulillah mendapatkan kemuliaan keberkahan atas khidmah mengabdi di pondok pesantren
sehingga bisa berangkat belajar di kota Mekah. Cuman Ustadz Thahawi ketika di kota Mekah beliau pulangnya lebih dahulu karena berangkatnya lebih dahulu. Beliau lebih lama daripada saya. Saya teringat ketika sampai di kota Mekah, beliau juga banyak mengarahkan kami, menasihati kami ketika pertama kali masuk di pondok pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Banyak arahan dari beliau yang saya dengarkan, yang saya ikuti, sehingga ada dua hal yang saya teringat, yang hal ini sampai sekarang menjadi suatu hal yang sedih bagi saya. Syekh Thahawi ini, beliau orang yang paling dekat dengan Abu Yazid Muhammad, disayang sama Abu Yazid Muhammad. Pernah pada suatu saat kami disuruh membaca wirid, membaca doa, membaca salawat asy-syifa, kemudian membaca ayatus syifa bersama Kiai Thahawi dan para santri-santri. Ketika itu Abuya sedang dirawat di rumah sakit. Fasubhanallah, ketika kami duduk di sebelah Ustadz Thahawi teriak, histeris. Yang namanya murid dengan guru itu punya kontak batin yang sangat kuat. Teriakan beliau bukan teriakan biasa, teriakan istighatsah untuk Abuya. Sampai beliau teriak, Abuya. Subhanallah, yang namanya seorang murid yang punya kontak batin dengan seorang guru, pendidikan yang baik, yang bagus, yang mendapatkan keridhaan dari seorang guru, yang dicintai oleh seorang guru. Subhanallah, setelah 2 hari Abuya wafat. Abuya wafat, intaqal ila rahmatillah. Kemudian digantikan oleh putranya Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki hafidhahullah wa ra'ah. Setelah beberapa bulan kemudian Kiai Thahawi izin pulang ke Indonesia dengan mendapatkan ridha dari Abu Yazid Muhammad dan mendapatkan ridha dari gurunya Abu Yazid Ahmad. Padahal kalau kita lihat Abu Yazid Ahmad dengan Kiai Thahawi mungkin umurnya lebih tua Kiai Thahawi. Tapi Kiai Thahawi mengatakan antum Abuya. Karena walalu syekh, anaknya seorang guru adalah guru. Beliau tetap khidmah mengabdi kepada Abu Yazid Ahmad. Sehingga ketika saya masih di kota Mekah, beliau kembali ke kota Mekah. Subhanallah, rukhsah izin sama Abuya. Akhirnya Abuya memerintahkan untuk membuat pondok pesantren putri. Saya ingat waktu itu memang saya ada di sebelah kanannya Abuya. Kemana Abu Yazid Ahmad pergi saya ikut. Jadi saya tahu bagaimana perjalanan Kiai Thahawi di dalam pembangunan pondok pesantren, perjalanan pondok pesantrennya. Waktu itu merintis. Ini subhanallah, saya sudah pulang dari kota Mekah 10 tahun. Ini dalam waktu yang 10 tahun subhanallah sudah membina pondok pesantren putri dan pondok pesantren putra. Menunjukkan ini adalah bagian keberkahan dari seorang murid yang ikhlas, yang tulus, yang mendapatkan doa dari seorang guru. Kami selalu mendapatkan perkataan yang indah yang telah dikatakan oleh Sayyidina Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Anwarul Qudsiyah fi Adabi Sufiyah. Beliau menyampaikan, kalau ada seorang murid bangga dengan seorang guru, itu suatu hal yang biasa. Tetapi kalau ada seorang guru bangga dengan muridnya, ini adalah yang luar biasa. Makanya kita selalu yang namanya cari muka sama guru, matlub, mahmud, bagus. Untuk mengembirakan hati seorang guru, menyenangkan guru. Dengan apa menyenangkan guru? Dengan mengikuti perjalanannya beliau, dakwahnya beliau, pendidikannya beliau, metodenya beliau. Jadi alhamdulillah Fadilatul Ustadz Kiai Thahawi
menjalankan amanah yang telah dijalankan oleh guru beliau Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang lebih terpenting lagi, tempat ini adalah tempat yang barakah. Tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa. Tempat ini adalah tempat yang paling terbaik. Saya katakan tempat ini bukan miliknya Abu Yazid Muhammad. Tempat ini bukan miliknya Abu Yazid Ahmad. Tempat ini bukan miliknya Syekh Tohawi, bukan miliknya Kiai Tohawi, tapi tempat ini adalah lembaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan lembaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tempat ini adalah tempat lembaga pendidikan. Tempat ini mengajarkan Al-Quran. Tempat ini mengajarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Tempat ini mengajarkan tentang akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Tempat ini mengajarkan bagaimana anak-anak memiliki moral, pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik, pendidikan Qur'ani. Dididik dengan menghafal Al-Quran, mengikuti akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat ini bukan lembaga biasa. Tempat ini adalah rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad, lembaganya Nabi Muhammad. Jadi orang yang tinggal di lembaganya Nabi Muhammad harus memiliki akhlak budi pekerti sebagaimana dijalankan oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah tempat pendidikan masa depan, tempat pendidikan untuk mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan bagaimana berakhlakul karimah terhadap guru dan orang tua. Sungguh indah tempat ini kalau dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bahwasannya para malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada suatu dua majlis. Yang satu majlis zikir, yang di situ ada majlis al-ilm. Kemudian Nabi Muhammad dan para malaikat duduk di majlis al-ilm, di tempatnya orang-orang ahli ilm. Kemudian ditanya, ya Kanjeng Nabi Muhammad, bukannya engkau bersama mereka ahlu zikir? Apa katanya Nabi Muhammad? Apakah ahlu zikir dan mereka ahlul Quran tidak didasari dengan ilmu? Di sini bukan hanya pendidikan Al-Quran yang dipelajari, tetapi pendidikan ilmu, pendidikan akhlak, budi pekerti yang mengikuti pelajaran daripada guru ke guru, dari ustadz ke ustadz, dari syekh ke syekh, sampai bersambung kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh beruntung kalau anak-anak murid, santri dan santriwati belajar di tempat-tempat yang memiliki sanad, yang memiliki pendidikan bersambung dari guru ke guru sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bu, ini kemarin kami membuat seminar. Alhamdulillah, kita doakan Ibu, walaupun kita pulang dari kota Mekah, belajar mengikuti metode Tariqatul Qadimah, cara-cara para ulama-ulama salaf terdahulu, tetapi tidak ketinggalan juga untuk menyesuaikan zaman, keadaan zaman, mengikuti metode akademia. Alhamdulillah kita ngambil S1, S2, minta doanya, mudah-mudahan kami bisa lulus di S3 di doktora insyaallah, amin. Minta ridhonya sama ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami membuat seminar, Bu. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter generasi Z. Nah, halo. Generasi apa? Z. Dulu bapak-bapak, para kiai kalau ikut seminar itu generasi X. Sekarang bukannya X, bukan Y lagi, tapi Z. Berarti kalau sudah Z, bagaimana kembali ke alfa? Kapan ke alfanya? Nanti setelah hari kiamat.
Mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Pendidikan generasi Z di era transformasi digital. Ayo. Sekarang zaman-zamannya digital, Bu. Orang-orang semuanya pada bangga kalau mau ngaji, mau berangkat pengajian, ibu-ibu kadang-kadang ditanya, "Bu, kenapa jenengan gak mau ngaji?" Alhamdulillah Habib, saya sudah punya ustadzah. Ustadzahnya di mana? Di ustadzah YouTube. Ustadzahnya di mana? Ustadzah Instagram. Yang Pak Yai, Masya Allah, nasihati murid-muridnya. Kenapa jenengan gak belajar? Alhamdulillah sudah ada browsing dengan Syekh Mbah Google. Ini saya mau tanya nih, ibu-ibu wali santri semua, bapak-bapak. Sekarang zaman transformasi digital. Jangan dilupakan metode lama, Bu. Ini saya mau tanya, ini yang bawa tasbih berapa orang mau ngaji ini? Bu, ada yang bawa tasbih enggak? Enggak ada. Ada berapa orang? Enggak banyak. Sing bawa HP? Akeh. Semuanya bawa HP. Nah, dengan transformasi digital tersebut gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk pelajaran. Gunakan untuk pendidikan. Sampai-sampai kami mengisi di Masjid Bintaro, di Emirbaji, Masjid Raya Bintaro Jaya. Mereka menasihati, Habib tolong sampaikan kepada masyarakat tentang aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Aplikasi-aplikasi yang ada di HP, di antaranya game online. Ini kalau sudah ada game online, ada pinjaman online. Biar gampang minjamnya, main judinya juga gampang. Tolong diperhatikan, ini sedikit sebelum mau saya sampaikan dari ceramah Mau'idhah Hasanah. Ini yang paling terpenting untuk disampaikan kepada keluarga, kepada anak-anak. Sekarang zamannya sudah beda. Dulu kami waktu di Mekah, tinggal 12 tahun di kota Mekah, Bu. Itu tahun terakhir baru bisa megang HP. Itu pun HP-nya yang jadul, yang Nokia yang dulu. Anak sekarang enggak. Umur 3 tahun mereka sudah bisa ngedownload, betul? Beda. Ini anak-anak zaman sekarang. Maka dari itu kita ikuti aplikasi yang terbaik. Aplikasinya para ulama, aplikasinya para kiai, aplikasinya para masyayikh. Ini aplikasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak kumpul, kita diajak mengaji, kita diajak bersalawat, kita diajak bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkumpulan kita di tempat ini suatu hal yang biasa? Tidak. Kita duduk di tempat ini aja sudah bagian daripada ibadah. Duduknya kita adalah ibadah. Ini aplikasinya para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam pondok pesantren itu sudah menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Apalagi ada pengajian, apalagi duduk mendengarkan para ulama, para kiai. Makanya ada seorang ulama, mereka membuat aplikasi yang bagus. Ini aplikasi yang begitu indah, yang selalu dilaksanakan oleh para ulama-ulama setiap bulan, bahkan setiap minggu, bahkan setiap hari aplikasi ini dilakukan dan kita bisa lihat di jalan-jalan semuanya, khususnya di negara Indonesia. Ini aplikasi yang bagus. Kadang-kadang kita melihat kalau di Indonesia biasanya kalau ada acara seperti ini, akhir sanah, khataman Al-Quran, khataman Alfiyah, baca kitab, pasti ada maulidnya enggak? Ada. Baca maulid. Ada apa dengan baca maulid? Ternyata di situ ada pujian terhadap Nabi Muhammad, bagian daripada kita bermunajat memohon kepada Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sumber kenikmat itu kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika di luar ada orang yang baca maulid bulanan, ada yang tahunan, ada yang mingguan. Bahkan saya temui di kota Pekalongan, maaf,
di kota Tegal ada seorang Habib itu baca maulid setiap ba'da subuh, tiap pagi, keliling. Jadi 360 hari sudah ada jadwalnya semua. Masya Allah, tabarakallah. Kalau lagi kawinan baca maulid, pernikahan baca maulid, hajatan baca maulid. Ternyata ini, seperti ini adalah aplikasinya para ulama. Ternyata subhanallah, kami membaca sebuah kitab I'anatul Talibin fi Hilli Alfadhi Fathul Mu'in yang disusun oleh Sayyidina Imam As-Sayyid Bakri Syata. Kebetulan beliau ini gurunya Syekh Mahfud Termas. Ini Syekh Mahfud Termas guru ulama, para kiai, para masyayikh di Indonesia. Termasuk gurunya Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya lagi ada Kiai Khalil Bangkalan. Ini Kiai Mahfud Termas juga gurunya. Ternyata para ulama-ulama, para kiai di Indonesia, mereka banyak bernasabkan ilmunya kepada Sayyid Bakri Syata. Nah, Sayyid Bakri Syata ini, beliau mengungkapkan kata-kata yang begitu indah, yang diambil perkataan tersebut dari seorang ulama yang hidup di tahun 200 Hijriah, yaitu Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mengatakan, man hayya maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'dhiman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarallahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Barang siapa menjadi penyelenggara, barang siapa yang hadir, barang siapa yang duduk ikut andil memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad bukan hanya membaca sirahnya Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad metodenya banyak. Mengagungkan yaitu dengan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad, membaca sirahnya Nabi Muhammad, kemudian mengagungkan warisan-warisan Nabi Muhammad, yaitu keluarga kanjeng Nabi Muhammad dan mereka para ulama-ulama Nabi Muhammad, dan kemudian ikut andil di dalam memeriahkan, membesarkan lembaga Nabi Muhammad. Ini bagian daripada ta'ziman wa mahabbatan Nabi Muhammad, termasuk bagian menghormati, mencintai, mendambakan Nabi Muhammad dengan ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren, ikut andil di dalam memberikan support di dalam lembaganya kanjeng Nabi Muhammad. Karena kita meletakkan harta kita, uang kita, dukungan kita, motivasi kita ke pondok pesantren, ini bukan untuk Kiai Tahawi, bukan untuk yang lain-lainnya, tetapi untuk lembaganya Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan ini para ulama-ulama membuat suatu bentuk aplikasi, yang aplikasi tersebut ini adalah ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Di antara ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad dengan membaca sirah Nabi Muhammad, mengumpulkan ulama, mengumpulkan kiai. Kemudian di sini ada santri putri, ada santri putra. Ini Bu, jangan disembarangi, mereka ini santri-santri putra dan putri. Kami di kota Mekah, kata guru kami, itu murid-murid, mereka para pelajar, itu adalah muridnya kanjeng Nabi Muhammad. Secara tidak langsung mereka mengaji dengan kanjeng Nabi Muhammad, tetapi dengan wasilah, perantara dengan seorang guru. Karena guru para masyayikh ini adalah perintah, mereka perantara daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang barakah. Kalau ingin melihat aulia-aulia Allah, melihat para salihin, itu ada pada mereka para santri-santri. Makanya Abu Yazid Muhammad ketika di kota Mekah, beliau sangat cinta kepada murid-muridnya, sayang kepada murid-muridnya, menghormati murid-muridnya. Biasanya lulusan-lulusan beliau kalau bikin pesantren nggak mau pesantren yang biasa-biasa, walaupun kadang-kadang nombokin. Ini kita pengalaman
urusan masalah pondok pesantren, karena kita juga mondok di Bangil, mondok di Pujon, mondok di Mekah, dan banyak menghadapi teman-teman kami. Kebanyakan yang punya pondok pesantren mereka bukan mau komersil, bukan mau cari duit. Beda dengan orang Cina. Maaf, saya pernah duduk di kereta, saya pakai gamis naik kereta. Kemudian ada orang di sebelah saya, orang Cina. Ini saya ajak ngobrol, cerita, kebetulan orangnya baik, kita kenalan sama beliau. Kata dia, Pak Habib, jenengan ini pakai gamis, nggak sungkan bicara sama saya. Kenapa? Jenengan manusia, jenengan orang baik, duduk di sebelah saya, kenalan, ngobrol. Perjalanan mulai dari Jakarta, dia mau turun di Semarang, itu ngobrol 4 jam, nggak habis-habis. Tetapi ada pembicaraan yang ditanya sama beliau. Pak Habib punya lembaga, Pak Habib punya sekolahan, Pak Habib punya pesantren. Iya, alhamdulillah punya. Wah, itu bisnis yang paling bagus, bisnis yang paling enak. Selama kiamat belum ada, pendidikan selalu ada. Dia bilang begitu. Saya bilang, maaf, kami buat pendidikan bukan mau cari uang, bukan mau cari bisnis. Yang ada juga kami nombokin. Kadang-kadang ngutang sono, ngutang sini buat pembangunan, buat bangun aula, buat bangun masjid, buat bangun kamar mandi, buat ruang tamu, buat Masya Allah, buat kamarnya anak-anak. Karena kami memikirkan, kadang-kadang para guru, para kiai, itu mereka lebih mementingkan murid-muridnya daripada kepribadiannya diri sendiri. Banyak teman-teman kami, banyak yang jual emasnya, istrinya jual emas, jual berlian, jual mobilnya buat apa? Buat pembangunan kamar anak-anak pondok. Saya bilang seperti itu. Oh begitu ya Pak Habib. Jadi yang namanya lembaga kebanyakan nombokin. Iya. Jadi yang namanya pondok pesantren yang barokah, pesantren pendidikan yang baik, ya seperti itu. Kita menjalankan perintah Kanjeng Nabi Muhammad, bukan untuk komersil. Ini kalau mau pondok pesantren mau komersil, kita hawi, mobilnya bukan Innova, mobilnya sudah pakai Alphard. Mungkin kalau mau enak-enakan lagi, mobilnya udah paling terbaik, yang terbagus. Tapi bukan mau itu yang kita cari. Kita ingin mencari berkah, menjadi ridhonya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini aplikasinya para ulama-ulama. Makanya setiap momen-momen seperti ini diadakan dengan tawasul, diadakan munajat, diadakan ibtihalat, doa bersama dengan membaca maulid sirahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kumpulin para ulama, para habaib, para kiai, dan orang tua murid, dan kumpulkan para donatur ikut andil, kemudian masyarakat setempat, kemudian famili, saudara saling bertemu, bersilaturahim. Barokah tidak? Barokah. Kemudian ditambah lagi, biasanya kalau acara-acara seperti ini, biasanya jamaah Tegal nih. Saya kalau acara di Tegal paling semangat, Bu. Kenapa semangat? Orang Tegal karim, orang Tegal orangnya bijak, orang Tegal orangnya relawannya tinggi. Itu saya kalau sudah diundang di Tegal paling senang, buru-buru berangkat, walaupun tadi agak telat sedikit. Disediakan makanan yang paling istimewa, yaitu sate kambing. Orang Tegal bilangnya apa? Beb, ini kambingnya dari sorga. Karena saya nggak dapatin makan sate yang paling terenak kecuali ada di Tegal. Katanya orang Tegal, Beb, ini kambingnya bukan sembarangan kambing, ini kambingnya dari sorga. Alhamdulillah. Jadi orang Tegal ini karam, ya ini bijak, sakha, orangnya baik-baik, makanya kita senang. Sediakan makanan. Biasanya kalau hadir pengajian disediakan makanan enggak? Disediakan. Ternyata itulah keberkahan di dalam pengajian, berkat Kanjeng Nabi Muhammad di lembaganya Nabi Muhammad. Kemudian wa'auqada sirajan, nyalain lampu. Ternyata nyalain lampu seperti ini ada apa? Kok ini haflah akhir sana, hataman Al-Quran dihias dengan teratak? Ini tidak lain, ingin memuliakan lembaganya Nabi Muhammad, tepatnya Nabi Muhammad, menyambut umat Nabi Muhammad.
Karena antum adalah umatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang paling beruntung menyambut kedatangan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kembalinya semua kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya lihat ini terataknya, Masya Allah ini. Saya bilang ini Pak Tohawi, Kiai Tohawi mau bikin acara atau mau ngawinin? Kayak di gedung ini. Alhamdulillah, ada apa? Ini memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala bisa jadi dan pakai baju baru. Saya datang ke sini cari ini baju yang baru mana? Oh, alhamdulillah dapat imamah baru. Kita usahakan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini ada sesuatu hal yang baru. Baik kopiahnya, bajunya, atau sarungnya, atau ibu-ibu kerudungannya paling enggak baru, Bu. Kalau enggak punya yang baru-baru dicuci, boten nopo-nopo. Paling tidak ada ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lembaganya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ta'attar wa tajammal. Kemudian pakai wangi-wangian yang harum, yang semerbak untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, berdandan yang baik, yang bagus untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian apa kata Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi? Hasyarallahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Akan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang paling tertinggi. Karena kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, memuliakan lembaga Nabi Muhammad, menghidupkan tempat-tempat di mana lembaganya Nabi Muhammad, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemuliaan, dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kita ini memuliakan anak-anak masa depan, anak-anak yang akan tumbuh menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Pondok Putri. Kenapa saya khususkan dengan Pondok Putri? Kalau anak-anak Pondok Putra, kami ketika pulang itu mudah, kami bisa hidup di mana saja. Tapi kalau anak putri, mereka akan melahirkan orang-orang yang berguna, akan melahirkan anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang menjadi seorang ulama, anak-anak yang lahir menjadi orang-orang besar. Kita bisa melihat ke belakang bagaimana tarikh, sejarah telah mengkutip kebesaran mereka, orang-orang wanita yang telah mencetak ulama-ulama besar. Di antara Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Kemudian pejuang-pejuang Allah seperti Sayyidina Al-Imam pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, ini mereka semua mendapatkan keberhasilan yang hebat disebabkan karena seorang ibunda yang salehah, ibunda yang hafizah, ibunda yang memiliki pendidikan, yang melahirkan anak-anak yang saleh, yang lebih-lebih lagi mereka akan mendapatkan pendamping seorang yang saleh dan akan menjadi ulama-ulama besar disebabkan istri yang salehah. Di Mekah saya teringat Abuya Sayyid Muhammad pernah punya mantu. Mantunya bukan orang alim, bukan orang alim. Ada satu orang mantunya bukan orang alim, dari keluarga Sayyid min Ahlil Bait. Kebetulan bangsanya Bafagi. Masya Allah, guru olahraga. Tapi karena istrinya hafizah, putrinya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, subhanallah, akhirnya dia belajar Al-Quran, belajar pendidikan, sekarang menjadi syekh di kota Madinah. Dari mana itu? Dari seorang wanita yang salehah. Pendidikannya ada di mana? Ada di Pondok Putri, Pak. Ada pendidikan di tempat-tempat seperti ini. Makanya seorang pujangga mengatakan likulli rajulin azim wara'ahu imra'atun azimah. Setiap ada orang-orang besar, setiap ada orang-orang hebat, ternyata di situ di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Baik melahirkan anak-anak yang hebat atau suami yang hebat yang di sampingnya ada seorang istri. Ternyata ini adalah tempat mutiara yang tersimpan. Saya katakan Pondok Putri adalah tempat mutiara-mutiara yang tersimpan. Bukan batu kerikil. Kalau batu kerikil ada di mana? Ada di luar. Yang sering ke mall. Tahu Bu mall, Bu? Itu yang sering ke mall, yang sering jalan-jalan, itu batu kerikil.
Beda dengan mutiara-mutiara. Mutiara adanya di mana? Ada di dalam kotak, dikunci. Ditaruh di laci, dikunci. Kemudian lacinya sudah dikunci, ditaruh di dalam lemari, lemarinya dikunci. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan itu mutiara. Ada di mana mutiara tersebut? Ada di pondok pesantren. Mereka mulai dari bangun tidur sampai tidur kerjaannya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kemudian belajar nahu, belajar soraf, belajar balaghah, belajar fikih, belajar usul, belajar qawaid, belajar musalah, belajar tafsir, belajar ulumul Quran, belajar arut, belajar qawafi, belajar ilmu lughah Arabiyah. Masya Allah. Ini yang dipelajari bukan pelajaran sembarangan, pelajaran ulama-ulama terdahulu. Dan ini tempat-tempat seperti ini mengikuti metode ulama-ulama para salafus salihin, yang alhamdulillah Kiai Thahawi mengikuti perjuangan guru beliau Sayyidina Al-Walid Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu dengan beberapa metode pendidikan. Ini kalau diizinkan, ini sebenarnya ini ceramahnya saya baru pembukaan nih Bu. Bu, terus Bu. Ibu terus, saya juga mau terus ke Jakarta. Sedikit Bu saya tambahkan. Kami mengalami guru kami Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengan Fadilatul Ustadz Kiai Thahawi. Ternyata pendidikan-pendidikan pesantren seperti ini mengikuti metode Al-Quran. Pendidikan Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan kaidah di dalam Al-Quran, kama arsalna fikum rasulan minkum. Allah Subhanahu wa taala mengirim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah mengutus baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan kalian. Maksudnya dari golongan manusia, bukan dari jin, bukan dari para malaikat. Kalau nabi dari malaikat, semua masyarakat kota Mekah semuanya takut. Tetapi dari manusia, rasulan minkum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di dalam riwayat min anfasikum, yaitu min asyrafikum, sebaik-baiknya dari golongan kalian yang paling termulia dari bangsa Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Mereka ini membacakan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ayat suci Al-Quran melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan program Allah dengan Nabi Muhammad, program Al-Quran dengan Nabi Muhammad. Nah, di sini Nabi Muhammad mubayyinan, rasul, seorang utusan menerangkan isi daripada Al-Quran. Isi Al-Quran tersebut diterangkan oleh Nabi Muhammad baik dengan kaulan wa fi'lan wa taqriran wa amalan. Bisa berseperti sabda Nabi Muhammad, atau perbuatan Nabi Muhammad, atau keputusan Nabi Muhammad, atau bersifat dengan khalqan wa khuluqan, atau akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dikatakan, beliau menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang baik. Orang-orang Arab ini punya akhlak, punya budi pekerti, tetapi disempurnakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islam mengajarkan akhlak budi pekerti yang terbaik. Di sini peran Nabi Muhammad. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Di sini ada program Nabi Muhammad. Program Nabi Muhammad yang paling terbaik, beliau mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wa yuzakkikum, yaitu metode tazkiyah, pendidikan hati, pendidikan moral, pendidikan jiwa raga. Ini pendidikan seperti ini, tazkiyatun nafs. Pendidikan hati ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan melalui seorang guru, seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz. Makanya Nabi Muhammad sejak kecil beliau ini sudah berpendidikan, Pak.
Nabi Muhammad sudah menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad sudah menjadi rasul. Ini jangan sampai salah. Kalau ada seorang ulama atau siapapun, orang-orang ahli bid'ah kadang-kadang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Ketika sebelum 40 tahun bukan Kanjeng Nabi, masih Muhammad. Jadi kalau ada maulid Nabi Muhammad salah. Itu maulid Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesalahan. Nabi Muhammad sudah menjadi seorang nabi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum 2000 tahun Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Rasulullah diciptakan oleh Allah, nur cahaya Nabi Muhammad sudah menjadi seorang nabi. Makanya Rasulullah lahir sudah menjadi seorang nabi dan ditunggu oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Seluruh makhluk alam semesta semua menantikan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ketika kelahiran Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmah. Rahmanya Nabi Muhammad sejak kecil beliau sudah dijuluki Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang bijak, tidak pernah wala yajulul fi lisani illa fi shawab. Tidak pernah berkata kecuali jujur, tidak pernah berkata kecuali benar Nabi Muhammad. Ini pendidikan Nabi Muhammad tazkiyah. Makanya pendidikan tazkiyah ini banyak di pondok pesantren dengan metode-metode yang paling terbaik. Di antaranya di pondok pesantren di sini ada metode bil qudwah. Ada metode bil qudwah, yaitu metode dengan panutan. Ini seorang murid tinggal di pondok pesantren ngikutin pak yainya, ngikutin sosok ulama, mengikuti panutan orang-orang besar, orang-orang hebat, dan mempelajari bagaimana sejarahnya orang-orang hebat. Makanya ada petulisan kitab Al-Khabar Kal-Gubar Illa Akhbaru Rijal. Masya Allah. Yang namanya kabar, bu, media massa itu bagaikan debu. Kadang betul, kadang salah. Kadang-kadang ada berita hoax. Betul? Berita hoax kadang-kadang dari buzzer. Apalagi zaman sekarang nih, lagi zamannya pilpres, pilcek, dan fil semuanya paling banyak ini. Betul? Tetapi kalau akhbarul rijal, ceritanya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, itu selalu ada. Ini anak-anak pondok pesantren diajarkan metode panutan. Panutan mereka siapa? Nabi Muhammad. Panutan mereka siapa? Para sahabat. Panutan mereka siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Apalagi anak-anak pondok putri, mereka punya panutannya masing-masing. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Nafisa, ada Sayyidah Aminah. Masya Allah, tabarakallah. Mereka adalah banat, orang-orang wanita yang mulia. Ini metode ini pertama bil qudwah ada di pondok pesantren. Kita dapatkan di kota Mekah. Kemudian yang kedua, metode bil mau'idhah, yaitu dengan nasihat. Makanya anak-anak di sini saling menasihati dirinya dan memberikan nasihat kepada orang lain. Dan di sini diajarkan anak-anak pondok untuk bagaimana memberikan mau'idhah, pendidikan, nasihat untuk diri sendiri dan kepada yang lain. Diajarkan ceramah, diajarkan metode pendidikan yang sangat terbaik. Ini mau'idhah ada di pondok pesantren. Kemudian bil mulahadhah. Nah, ini bil mulahadhah penting, yaitu dengan memperhatikan. Perhatian kepada guru, kepada seorang murid. Ini sangat penting sekali. Mulai dari bangun tidur sampai tidur sudah ada peraturan-peraturan. Bangun 3:30, kemudian baca wirid, baca zikir, sholat tahajud, sholat subuh, kemudian baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, masak, bersihkan kamar mandi. Subhanallah. Ini peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren. Ini sangat baik sekali. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu ridho tidak kalau anak-anaknya disuruh ngebersihin pondok pesantren, disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh nimba, ya, khidmah mengabdi. Kami di Mekah ini, walaupun Kiai Tahawi, saya sama Kiai Tahawi tiap hari kebagian nyapu halaman. Nyapu, bu,
nyapu dan ngangkatin kotoran-kotoran yang ada di jalan. Itu biasa. Yang namanya nyapu, ngepel, nyiram, masak, mijitin, noto sendal, itu adalah kebiasaan kami. Itu metode al-khidmah, karena pengabdian akan membawa keberkahan untuk masa depan. Ini mulahadzah seperti ini ada. Kemudian yang terakhir yaitu metode bidorbi. Nah lo, ini Ustaz Tohawi mukul gak? Alhamdulillah enggak mukul. Kalau di Indonesia kalau ada pendidikan dipukul, ini karena kita di sekolah nanti kena hak asasi. Tapi paling tidak ada sanksi. Sanksinya disuruh bersihkan kamar mandi dan yang lain-lainnya. Ini bagus. Kami kalau di Mekah itu biasa dipukul sama guru kami. Tapi alhamdulillah pukulan beliau membawa berkah. Pernah pada suatu saat kami ini biasa ngafal Al-Quran itu 2 lembar 3 lembar. Ternyata subhanallah dalam satu waktu ngapalin 1 lembar sulitnya bukan main. Subhanallah ketika kami lagi noto sendal guru kami dipukul leher kami. Pung, sampai jatuh. Itu jatuh kami pusing dipukul belakang kami. Ini bilang waduh ini gimana dipukul di belakang sama guru kami. Ternyata subhanallah pas malam-malam kami ngafal Al-Quran bukan 1 lembar 2 lembar, langsung dapat 5 lembar. Alhamdulillah. Ada yang mau coba enggak? Kalau mau coba sama Kiai Tohawi nih, sanatnya tinggi, sering dipukul sama Abu ya. Tapi alhamdulillah di sini nggak pakai pukulan, pakainya sanksi aja sudah. Insya Allah itu adalah pendidikan yang terbaik, pendidikan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diberikan para sahabat Nabi Muhammad, dan sahabat Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka para tabi'in, kemudian mengajarkan kepada mereka tabi'in, sampai ke guru-guru kami, ke orang tua kami, sampai kepada Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah sekarang pondok pesantren ini bersama Fadilatul Ustadz Kiai Tohawi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan beliau, Allah memberikan rizki yang barakah, kehidupan yang barakah, keturunan anak-anak yang mulia, kemudian santri dan santriwati menjadi anak-anak masa depan. Kemudian kami juga mengharapkan tolong yang namanya pondok pesantren, sudah saya katakan pondok pesantren bukan tempatnya komersil, tetapi pondok pesantren, kami di pondok pesantren banyak nombokin. Jadi maka dari itu saya mengharapkan, bukan dari saya, tetapi ini adalah yang kami dapatkan dari guru-guru kami, orang-orang tua kami ikut andil di dalam pembangunan lembaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah rizkinya barakah, rizkinya tura-tura, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih-lebih lagi, ini adalah bagian daripada jariah kita. Jariah kita, amal kita sampai di hari kiamat, sampai di akhirat, insya Allah akan berjalan terus sampai di hari kiamat, karena Anda telah ikut andil membangun lembaganya Kanjeng Nabi Muhammad, memberikan pendidikan anak-anak masa depan yang akan menjadi ulama-ulama Allah, yang akan menjadi istri-istri yang salehah, yang melahirkan anak-anak masa depan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka min hadhihi ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati syumulaha wa min al-afiyati husulaha wa min al-'aishi argadahu wa min al-'umri as'adah wa min al-ihsan atamma wa min al-in'am a'amma wa min al-fadli a'daba. Allahumma inna natawassalu bi syarafi maqamihil 'azim an min du'a bi an tubarik ala hadzal ma'had al-mubarak an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi 'aini inayatik وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. اللهم بارك لفضيلة الأستاذ كيai Tohawi أطال الله عمره وصحة العافية ويبارك فيه وفي عمره وأولاده وبناته وذرياته والمنتسبين إليه، بأن تبارك الطلاب والطالبات وجعله من العلماء العاملين من الهداة المهتدين وجعله من الحفاظ القرآن الكريم، بأن تبارك الحاضرين والحاضرات الأرزاق الحسية والمعنوية دنيوية والأخروية بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka اللهم ربنا تقبل منا على هذه الجلسة المباركة بأن تبارك على هذا المعهد المبارك بأن تبارك لنا ولكم بالبشارة بأن تعجل لنا ولكم بالإشارة وتقضي جميع حوائجنا حوائجكم في الدنيا الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ibu-ibu sekedap nggih kula badhe nginformasikeun Bu ngapunten ibu-ibu lenggah riyin walad aya taqaddamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ngapunten sekedap nggih lenggah riyin niku sing pada ayong wis pada ngelih nggih kula be ngelih sekedap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aulad فين Adi. Alhamdulillah pengajian sampun rampung. Kula badhe nambahaken setunggal informasi. Aulad Adi فين Badi Ivan Halas Adi Sallallahu ala Muhammad. Sekedap ibu-ibu ngapunten lunggu dulu. Wassalam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Monggo ingkang kersa memberikan sumbangan sekersane panjenengan. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula muliakan. Lahdah walad. Lahdah. Niki insyaallah liburan dimulai dinten niki. Kemudian ngapunten kula matur suwun dumateng panjenengan ingkang kersa rawuh. Teruskan waladiyallah. Hadi, aina Hadi? Fina al-aulad? Fin Zidan? Di mana dia? Hayya bisur'ah taqaddamu. Niki benjang mulai dinten niki libur sing alit-alit, sing ageng-ageng mangke bantu kula riyin sampai urusan selesai. Kemudian pengumuman pada tanggal 28 bulan Sya'ban, paling akhir tanggal 29 bulan Sya'ban, puasa kurang kali dinten. Ngapunten putra putrine jenengan wangsul malih teng pondok pesantren kangge maos pasaran, maos kitabe kula wingi tawaraken 3 kitab. Ana namanya kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, ana kitab Asy-Syifa fi Ta'rif bi Huquqil Mustafa, yang ketiga namanya kitab Az-Zubad. Tapi wingi Bu jarene santri yen kitab sing ageng-ageng duwite laka, regane larang. Mangkane kula milih kitab sing paling murah, kitab Zubad. Zubad regane paling 30.000 Bu. 3.000.
yen nggo tuku beras 30.000 berarti oli pira saniki ya? Oli rong ya kurang 2 kilo. Rong sakilo saniki 18 Monggo kula meminta kepada panjenengan wali santri untuk memulangkan kembali pada tanggal 28 Sya'ban, paling lambat 29. Yang lebih dari itu maka kena takzir. Semuanya harus pulang ke pesantren. Nggih? Siap nggih? Siap nggih? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli kangge kula cekap semanten mawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada seluruh pengunjung untuk tidak pulang terlebih dahulu sebelum menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan oleh kepanitiaan. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Kurang lebihnya kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.